ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jangan. Jangan. Impian yang memiliki misi untuk memuliakan Tuhan. Hal ini kan sudah ditunjukkan oleh Yesus Bapak Ibu ya. Selama di waktu dia lahir, mati, misinya sama dengan Tuhan. Misinya sama dengan Allah. Bagaimana semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Allah. Ini juga harus menjadi misi kita. Ya, contoh lain misalkan dalam hubungannya dengan misi memuliakan nama Tuhan ini. Yesus memberikan contoh real bagaimana dia memaafkan dan mengampuni kita yang berdosa. Maka salah satu kata terakhir yang disebutkan di kisah itu adalah, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Apa yang bisa kita ya adopsi dari sini Bapak Ibu? Kita harus berani juga menyadari memperhatikan apa yang sudah lakukan itu apa, memaafkan dan mengampuni orang yang kita pimpin. Karena sebenarnya kita sendiri juga pernah berbuat salah kok. Bedanya ya kita lebih duluan tobat, berubah. Orang kita lain kadang-kadang belum kan gitu. Maka kita harus memberikan sebuah contoh-contoh itu. Pemimpin yang mampu dan siap dan lulus menghadapi ujian dan pencobaan. Ini kan yang diperhatikan oleh Yesus waktu dia selesai berpuasa 40 hari. Dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu. Hasilnya apa? Yesus berhasil menghadapi pencobaan itu. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Sebagai pemimpin, kita harus mampu dan siap dan harus lurus menghadapi ujian dan pencobaan. Pencobaan akan apa? Uang, kekuasaan, juga masalah seks. Kita harus lulus menghadapi ujian itu. Ya, ya, saudara, bulan yang lalu saya diajak oleh Badan Gizi Nasional kerjasama dalam menyukseskan program pemerintah untuk menyediakan makan bergizi gratis di daerah Jawa Barat. Saya diajak untuk bekerja sama dalam bentuk uh, yayasan kita akan menerima, akan menjadi penghubung ke negara dalam menerima dana untuk penyediaan makan bergizi gratis. Lalu orang ini menjanjikan ke saya, Pak Tony, dari setiap kepala kan itu anggarannya 15.000. Karena Pak Tony bersama dengan Yayasan Pak Tony mau kerjasama dengan kita, maka dari setiap 15.000 itu Pak Tony dapat 1.000 rupiah. Dan dia kasih hitung-hitungan ke saya begini. Pak Tony saya punya 100 dapur di Jawa Barat. Artinya puluhan ribu anak yang harus kita layani dengan mendistribusikan makan siang bergizi gratis. Lalu dia kasih perincian detail ke saya. Dari 15.000 Pak Tony dapat 1.000 rupiah. Dan anak-anak di Jawa Barat itu dia bilang jutaan orang. Karena wilayahnya Bogor, Bekasi, Purwakarta, Bandung masuk, Garut, masih masuk ke Cirebon. Maka dia hitung-hitung. Pak Tony itu hanya dengan duduk manis. Nggak usah ninjau dapurnya, nggak usah cek pengiriman makanannya sampai atau tidak ke sekolah-sekolah, telat atau tidak, bahan makanannya bersih atau tidak. Nggak, Pak Tony nggak usah cek itu. Pak Tony cukup duduk manis. Yang penting rekening Yayasan Pak Tony kami pinjam untuk menerima dana dari pemerintah. Pak Tony dapat 1.000 rupiah dari setiap anak.
Hitung-hitung Bapak Ibu. Hitungannya dia. Saya bisa dapat 20 juta per bulan. Itu paling kecil. Bahkan dia bilang bisa Pak Tony bisa Pak Tony bisa dapat sampai 30 juta. Bapak Ibu kalau kita ditawarin, kalau saudara ditawarin begitu gimana kira-kira? Langsung iya iya atau berpikir dulu? Saya tinggal duduk manis doang. Karena yang mereka butuhkan itu adalah ada supaya ada rekening yayasan yang hidup lah, yang masih aktif seperti kita. Supaya negara bisa mengirimkan uang karena harus lewat yayasan. Tapi tahukah Bapak Ibu? Saya bilang ke orangnya begini, Pak, terima kasih Bapak ajak saya kerjasama. Tapi harus saya perjelas dulu bentuk kerjasama kita. Kita kesampingkan dulu urusan 20-30 juta. Bagi saya bukan itu yang pertama dan yang utama. Bukan itu Pak saya bilang. Tapi kita harus buat aturan yang jelas. Yaitu berupa MOU, perjanjian kerjasama. Maka saya tawarkan begini. Gini aja Pak. Kerjasama ini kita harus mulai dari kejujuran, transparansi, supaya tidak ada masalah di kemudian. Maka saya bilang kita buat MOU, isi MOU-nya adalah saya berhak meninjau dapur-dapur yang Bapak kelola, saya berhak melihat proses ya memasak setiap makanan yang dikirim kepada anak-anak itu, saya berhak juga meninjau proses pengiriman makanan itu ke setiap sekolah-sekolah. Itu hak saya. Dan yang bertanda tangan tidak hanya Bapak dan saya secara pribadi, bukan. Tapi saya harus minta orang dari tim BGN harus ada tanda tangan juga di MOU kita di samping Bapak, tapi juga ada dari setiap dapur-dapur yang Bapak kelola. Saya kasih tahu kenapa. Saya minta aturan. Saya buat aturan yang detail Bapak Ibu. Saya kasih tahu begini. Pak maaf ya saya bilang. Saya mengikuti perkembangan, dinamika, persoalan, masalah dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Saya lihat ada banyak bermasalah. Ya saya tidak mau di kemudian hari kerjasama kita bermasalah. Jujur aja Pak saya bilang. Kalau saya tidak dikasih hak melihat dapur Bapak, proses pengirimannya, lalu uang langsung saya kirimkan. Uang yang masuk ke rekening yayasan kami dari pemerintah, langsung saya kasih ke Bapak. Kalau Bapak kabur, kalau Bapak lari, yang dituntut pertanggungjawaban oleh negara saya bilang. Yang dituntut oleh tukang masak di dapur itu saya. Kalau Bapak setuju dengan isi perjanjian itu, oke, besok kita tanda tangan, saya bilang. Tunggu Pak. Saudara apa yang terjadi? Besoknya hilang deh. Bagi saya di situ ada godaan. Ada pencobaan itu Bapak Ibu.